Isu hangat yang berkembang Jumat pagi ini tanggal 18 Desember tahun 2020. Isu hangat yang diperbincangkan publik pagi ini adalah aksi para pendukung dan simpatisan Rizik Syihab yang akan demo di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, siang ini. Menuntut pembebasan Rizik Syihab dan pengusutan secara tuntas kasus tewasnya Amlaskar FPI dalam bentrok dengan aparat kepolisian di Tol Jakarta Cikampek beberapa waktu lalu. Sementara itu pihak Polri akan mengerahkan ribuan anggota Brimob Nusantara ke Jakarta untuk mengamankan ibu kota. Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Fadil Imran menyatakan, keselamatan masyarakat menjadi hukum tertinggi selama masa pandemi COVID-19, sehingga Polda menyiapkan langkah pencegahan terhadap potensi pengumpulan massa. Polda Metro Jaya secara tegas menyatakan tidak akan mengeluarkan izin keramaian untuk aksi unjuk rasa. Mantan Ketua MPR Amin Rais siap jadi penjamin penangguhan penahanan Rizik Syihab. Ia mengaku prihatin terhadap situasi keamanan pasca kembalinya Habib Rizik ke tanah air. Berita menarik lainnya soal Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo siapkan sistem antrean dan pendataan prioritas terkait pemberian vaksinasi COVID-19 secara gratis di wilayah kekuasaannya. Juga klaim Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM, Penny Lukito, bahwa dari aspek keamanan vaksin COVID-19 sudah baik. Namun ia masih menunggu aspek efektivitas dari vaksin tersebut. Jubir Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan, pemerintah tak ingin terburu-buru dalam menyelenggarakan vaksinasi COVID-19. Pemerintah ingin program ini digelar secara bertanggung jawab sehingga keamanan vaksin harus dipastikan terlebih dahulu. Berikut isu selengkapnya. 1. Aliansi Nasional Anti Komunis Anak NKRI bakal menggelar demonstrasi di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat tanggal 18 Desember tahun 2020. 3 ormas besar, yakni Persaudaraan Alumni PA 212, Front Pembela Islam FPI, dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa GNPF Ulama disebut-sebut akan ikut ambil bagian dalam demo tersebut. Dari informasi yang beredar di medsos, aksi 1812 itu mengagendakan sejumlah tuntutan. Di antaranya, meminta kasus penembakan terhadap 6 anggota FPI diusut tuntas dan menuntut agar pimpinan FPI Muhammad Rizik Syihab dibebaskan tanpa syarat. 2. Pimpinan Pusat BP Muhammadiyah angkat bicara soal aksi demo 1812 yang akan dilakukan FPI dan kawan-kawan. Menuntut pembebasan Habib Rizik Syihab. Muhammadiyah mengingatkan soal manfaat dan mafsadat di masa pandemi virus corona. Melakukan aksi itu hak warga negara. Akan tetapi, dalam situasi pandemi COVID-19, perlu dipertimbangkan dengan seksama manfaat dan mafsadatnya, kata Sekretaris Umum Sekum BP Muhammadiyah Abdul Mukti kepada wartawan, Kamis tanggal 17 Desember tahun 2020. 3. Untuk mengantisipasi demo tersebut, Polri mendatangkan ribuan pasukan bawah kendali operasi BKO Brimob Nusantara ke Jakarta Kamis tanggal 17 Desember tahun 2020. Jumlahnya 2.690 personel untuk pengamanan ibu kota. Saat ini mereka sudah sampai di Jakarta, kata Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono kemarin. Argo menegaskan, Polri tidak akan menerbitkan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) untuk aksi unjuk rasa tersebut. Karena aksi tersebut dapat menimbulkan kerumunan massa sehingga berpotensi menjadi klaster penyebaran COVID-19. Protokol kesehatan wajib diterapkan.
Karena itu kami tegas tidak mengeluarkan izin, tegas Argo Yuwono. 4. Polda Metro Jaya secara tegas menyatakan tidak akan mengeluarkan izin keramaian untuk aksi unjuk rasa yang akan digelar elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis Anak NKRI di depan Istana Negara, Jakarta, Jumat tanggal 18 Desember tahun 2020. Tuntutannya meminta kasus penembakan 6 anggota Laskar FP diusut tuntas dan Rizik Syihab dibebaskan. Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Fadil Imran menyatakan personelnya menyiapkan langkah pencegahan potensi pengumpulan massa. Kami akan laksanakan operasi kemanusiaan, akan kami laksanakan 3T. Sehingga kerumunan bisa dikendalikan, kata Fadil Imran kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya Kamis, tanggal 17 Desember tahun 2020. Fadil menyebut keselamatan masyarakat menjadi hukum tertinggi selama masa pandemi COVID-19. Dia menerangkan, saat ini sudah ada undang-undang kekarantinaan kesehatan hingga peraturan gubernur mengenai kerumunan massa. 5. Dari beberapa pos penyekatan yang kami dirikan, kurang lebih ada 7 pos penyekatan yang kami dirikan, di mana pos tersebut kami tempatkan karena berbatasan langsung dengan wilayah hukum lain. Kami sudah mengamankan kurang lebih 65 orang yang memiliki indikasi ingin pergi menuju Jakarta. Ade menyebut di mana 65 orang ini hampir 90% adalah anak-anak dan remaja. Ya. Berdasarkan hasil rapid test yang kami peroleh, ada beberapa orang yang reaktif. Ya, kurang lebih ada 5-10 orang tadi yang reaktif. Kemudian kami tindak lanjuti menjadi swab antigen. Swab antigen kurang lebih ada 5 orang yang positif atau yang reaktif. Kata Ade. 6. Kapolres Cianjur AKBP Muhammad Rifai mengatakan pihaknya telah menyiagakan ratusan anggotanya di sejumlah perbatasan Cianjur dan Bogor untuk melakukan penyekatan mobilisasi massa aksi 18-12 yang akan berangkat ke Jakarta menuntut pembebasan Rizik Syihab. Kami tempatkan petugas di perbatasan atau pintu keluar Cianjur sejak hari ini hingga besok pagi sebagai upaya penyekatan pengiringan massa menuju Jakarta. Karena akan terjadi pelanggaran protokol kesehatan yang dapat berdampak terhadap orang banyak, tegas Muhammad Rifai Kamis 17/12/2020. 7. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo meminta Satgasnya di DKI dan Polda Metro Jaya bersikap tegas terhadap sejumlah kelompok yang akan menggelar demo di depan Istana Merdeka Jakarta, Jumat tanggal 18 Desember tahun 2020. Satgas COVID-19 di DKI dan Polda harus tegas melarang adanya kerumunan, ujarnya Kamis, tanggal 17 Desember tahun 2020. Doni mengingatkan soal aturan di DKI terkait larangan adanya kerumunan. Apalagi saat ini tambahan kasus corona di Jakarta kembali mengalami peningkatan. 8. Mantan Ketua MPR Amin Rais siap menjadi penjamin penangguhan penahanan Muhammad Rizik Syihab. Deklarator Partai Umat itu telah menyambangi Mabes Polri untuk bertemu Kapolri Jenderal Idam Aziz, namun yang bersangkutan sedang keluar kota. Amin mengaku prihatin terhadap situasi bangsa pasca kepulangan Rizik ke tanah air. HRS mestinya dilibatkan pemerintah membangun stabilitas nasional guna mewujudkan cita-cita bangsa dan negara.
khususnya Sangat pasca disayangkan kepulangan yang Habib terjadi Muhammad adalah Rizik sebaliknya, Syihab timbul atau kegaduhan HRS. secara meluas dan HRS semestinya berkepanjangan, dilibatkan ujarnya di pemerintah kawasan Senayan, membangun stabilitas Jakarta, nasional Kamis, guna tanggal mewujudkan 17 cita-cita bangsa Desember dan negara. tahun 2020 Sangat disayangkan kemarin. yang terjadi adalah 9. sebaliknya, Mantan timbul Ketua kegaduhan MPR secara Amin meluas Rais dan berkepanjangan. menyatakan tidak akan Tampaknya menghadiri hal aksi ini disebabkan bertajuk oleh 18-12 berkelanjutan yang akan digelar masa keterkejutan simpatisan pemimpin pemerintah Front melihat Pembela langsung Islam FPI jutaan orang Rizik simpatisan Syihab penerima di Istana HRS Negara. datang dari berbagai Jumat wilayah tanggal negara Kesatuan 18 Republik Desember Indonesia tahun menyambut 2020. kepulangannya ke tanah air. Deklarator Partai Umat itu Sesungguhnya, mengatakan jika aksi demo pemerintah itu bertikad akan baik, diikuti oleh mampu membuka diri dan aktivis-aktivis yang membangun lebih dialog secara muda. ikhlas, Oh, maka saya diyakini kira soal situasi dan itu kondisi sudah kehidupan cukup sosial ya. politik Saya akan sudah menjadi sepuh lebih ya, baik. kata Amin. Kegaduhan yang Di terjadi bagian dan lain terhambatnya saluran keterangannya, dialog Amin semakin menuturkan memperlebar jarak dirinya antara memilih pemerintah bertemu dengan langsung pendukung dengan Presiden HRS. Jokowi untuk Kondisi meminta demikian agar Jokowi tidak untuk bisa tidak dianggap remeh, memberi angin kencang sebab kepada berpotensi melemahkan komunisme. persatuan dan Sebab kohesi nasional. menurutnya Terlebih lagi pemerintahan dengan Jokowi terjadinya agak berat penembakan di sebelah luar dalam hukum relasi terhadap dengan keenam Beijing, Laskar China. FPI, Kami semakin akan minta memperparah waktu untuk ketemu stabilitas Pak nasional. Jokowi. Ia langsung Patut ke diduga jantungnya telah terjadi kekuasaan. kejahatan HAM berat Jadi jangan dan takut, tindak ujar pidana Amin Rais terorisme. yang mengaku sudah tua Terdapat itu. petunjuk ada 10. Juru bicara Persaudaraan Alumni PA 21. Haikal Hasan dilaporkan ke polisi terkait pernyataannya soal mimpi bertemu Rasulullah SAW. Pihak pelapor khawatir isu ini akan jadi alat politik untuk melawan negara. Seperti diketahui, laporan ke polisi itu dilakukan oleh Sekjen Forum Pejuang Islam Husin Syahab ke Polda Metro Jaya. Senin, 14/12/2020 lalu. Terkait laporan itu, pakar hukum Reflai Harun menganggap aneh bila mimpi bertemu Rasulullah dilaporkan ke polisi. Ia lantas menanyakan, bagaimana langkah polisi saat mengklarifikasi mimpi tersebut kepada Haikal Hasan saat penyelidikan. Karena mimpi merupakan sesuatu yang tak nyata dalam kehidupan manusia, masa mimpi diadukan ke polisi? Aneh itu, kata Reflai Harun, Kamis tanggal 17 Desember tahun 2020. KAI telah menyediakan tempat PT mencuci tangan di depan Kereta pintu Api masuk Indonesia stasiun. KAI Petugas mengeluarkan juga mengukur suhu persyaratan badan bagi sebelum para penumpang boarding. kereta api Jika ada menjelang penumpang dengan libur suhu di atas Natal dan Tahun Baru 37,3 derajat 2021. Celcius, maka penumpang tersebut Mereka tidak wajib diizinkan menunjukkan surat melakukan bebas perjalanan. COVID-19 Untuk atau pengaturan surat physical keterangan distancing, bebas PT gejala KAI positif Tanjung Karang virus hanya menjual corona. tiket 70% Hal dari kapasitas tersebut tempat duduk. mengacu surat Di dalam edaran gerbong, SE14 polisi khusus kereta Kemenhub api tanggal atau 8 Polsuska Juni tahun memastikan agar penumpang 2020 dan menjaga surat jarak. edaran Selama SE9 perjalanan, gugus tugas petugas akan mengukur suhu badan COVID-19 penumpang tanggal setiap 3 jam. 26 Juni Jika ada tahun yang bersuhu 2020. 37,3 derajat Celcius Masyarakat atau lebih, yang akan atau menggunakan mengalami gejala kereta api COVID-19, jarak jauh maka penumpang diharuskan tersebut untuk akan menunjukkan dipindah ke surat ruang bebas isolasi. COVID-19 tes PCR atau rapid test antibody yang masih berlaku 14 hari sejak diterbitkan, atau surat keterangan bebas gejala seperti influenza-like illness yang dikeluarkan dokter rumah sakit puskesmas bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas tes PCR dan atau rapid test antibody, kata Humas PT KAI Daop 1 Jakarta, Eva Irunisa, Jumat tanggal 18 Desember Protokol tahun kesehatan tidak hanya 2020. diterapkan bagi penumpang, 13. namun juga bagi Gubernur para petugas Jawa KAI. Tengah Ganjar Pranowo siapkan sistem antrean dan pendataan prioritas terkait pemberian vaksinasi COVID-19 secara gratis di wilayah kekuasaannya. Pak Jokowi sudah merespons apa yang menjadi keinginan masyarakat. Ketika orang bimbang apakah vaksin bayar atau tidak, Presiden menjawab itu dengan menggratiskan. Bahkan, Pak Jokowi juga menjawab keraguan atas vaksin dengan menjadi orang pertama yang disuntik, kata Ganjar di rumah dinasnya, Kamis, tanggal 17 Desember tahun 2020. 14. Anggota Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu,
Ratna Dewi Petralolo mengungkapkan, hingga tanggal 12 Desember tahun 2020, tercatat ada 4.250 pelaku pelanggaran selama Pilkada serentak 2020. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.194 dugaan pelanggaran merupakan hasil temuan jajaran Bawaslu. Sedangkan 1.056 lainnya berasal dari laporan masyarakat. Ini tentu menjadi catatan kita bahwa pilkada kita ternyata ini belum menjadi pilkada yang sesungguhnya kita harapkan. Pilkada yang jujur, adil, kata Ratna dalam diskusi daring. Kamis, tanggal 17 Desember tahun 2020, 15.